Eksekusi real yang berupa paksaan nampaknya tidak mungkin dilaksanakan terhadap pemerintah. Setidaknya yang dapat dilakukan adalah paksaan secara tidak langsung. Contohnya seperti di Mesir, pejabat yang tidak mematuhi putusan petun akan dikenakan delik pidana yang biasanya berupa pembayaran hukuman denda. Menurut Brunei Lasserre, dari 11.000 putusan petun di Prancis hanya 183 putusan yang bermasalah. Dan apabila ditemui putusan yang bermasalah tersebut, maka akan dikenai beberapa sanksi. Antara lain adalah astreinte, di mana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan administrasi agar diputuskan uang paksa apabila dalam waktu tertentu pemerintah tidak melaksanakan eksekusi. Kontrol dari konsep letak, di mana badan-badan atau sektor-sektor pemerintahan yang mempunyai rekor buruk akan diberikan sanksi, contohnya pengurangan di anggaran biaya. Setelah pihak pemerintah bersangkutan ditegur, akan segera dilaksanakan. Dalam eksekusi di negara Nederland, menurut Profesor Mr. P.J. Van Buren, pada umumnya dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila lalai, maka masyarakat atau penggugat dapat menggugat pemerintah, dan dalam pengadilan tersebut ada proses khusus yang memberikan teguran untuk melaksanakan dalam tenggang waktu tertentu, dan apabila juga tidak dilaksanakan maka sanksi untuk penggugat adalah pembayaran sejumlah uang tertentu atau uang paksa. Sedangkan di Indonesia, dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil hanya memuat sanksi-sanksi pelanggaran, yaitu berupa hukuman disiplin dari teguran ringan hingga teguran keras hingga pemecatan. PP nomor 30 tahun 1980 pasal 2 sampai dengan 6. Dalam ketentuan perundang-undangan tentang petun, hendaknya dicantumkan sanksi administrasi bagi pejabat yang gagal atau dengan sengaja tidak mau mematuhi perintah pelaksanaan eksekusi. Diktum putusan yang memerlukan eksekusi. Dalam pasal 97 ayat 7 UU nomor 5 tahun 1986 terdapat 4 putusan, yaitu putusan pengadilan yang berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, dan gugatan gugur. Hanya satu butir yang memerlukan follow up yang berupa eksekusi, yaitu butir gugatan dikabulkan. Tapi tidak seluruhnya memerlukan eksekusi, hanya sebagian saja. Apabila gugatan dikabulkan, harus diikuti dengan pembatalan KTUN yang digugat, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Di dalam UU ini pun diatur ketentuan-ketentuan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti kewajiban untuk KTUN yang bersangkutan, mencabut KTUN yang bersangkutan, mencabut KTUN yang lama dan menerbitkan yang baru. Kebijakan menerbitkan KTUN dalam hal gugatan yang didasarkan Pasal 3 UU nomor 5 1986. Apabila terdapat kesulitan, apabila keadaan sudah berubah, contohnya apabila dalam sebuah jabatan si penggugat ternyata ketika ada kekosongan, ada orang lain yang mengisi jabatan tersebut, maka akan dialihkan kepada jabatan yang setaraf apabila tersedia. Tetapi apabila tidak tersedia, maka akan diberikan pada kesempatan pertama pada waiting list, pada mutasi atau putaran berikutnya. Apabila tidak memungkinkan mencapai kesepakatan, maka akan ditempuh dengan cara kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh tergugat berupa kompensasi yang besar. Jadi, pada umumnya, eksekusi putusan ini mengandalkan kepada sukarela dari tergugat tersebut tanpa harus ada campur tangan dari orang lain atau paksaan-paksaan. Selanjutnya adalah cara-cara eksekusi. Hukum eksekusi adalah hukum yang memuat segala ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan dapat direalisir dengan sukarela maupun paksa. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan diharapkan dilakukan secara sukarela, namun kalau dalam waktu yang sudah ditentukan, pihak yang kalah tidak mematuhinya, berlakulah hukum eksekusi. Hukum eksekusi di petun berbeda dengan hukum eksekusi di peradilan perdata. Kalau di peradilan petun, tidak ada sarana-sarana fisik, yaitu jurusita, bantuan alat negara seperti polisi, dan sebagainya yang dapat memaksa secara fisik agar mematuhi putusan pengadilan. Kalau peradilan perdata,
memiliki sarana-sarana fisik, yaitu jurusita, bantuan alat negara, polisi, dan sebagainya yang dapat memaksa secara fisik agar mematuhi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan petun diatur dalam ketentuan tentang eksekusi, yang intinya adalah pelaksanaan eksekusi hanya dilakukan melalui surat dan dikirimkan dengan perantaraan pos secara tercatat. Mula-mula ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar melakukannya secara sukarela. Akan tetapi apabila tidak berhasil, diteruskan kepada instansi atasan dan seterusnya hingga presiden. Hal ini termuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya adalah pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cara Ketua Pengadilan melakukan pengawasan tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Pengadilan memerintahkan tergugat. Putusan pengadilan yang mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang digugat dan menerbitkan ketun yang baru setelah lewat waktu 3 bulan dan tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan berwenang untuk memerintahkan tergugat untuk melaksanakannya. Hal ini dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak penggugat. Sedangkan pelaksanaan kewajiban yang disertai ganti rugi dan rehabilitasi masing-masing telah diatur dalam pasal 117 dan 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kedua, mengajukan kepada instansi atasan. Apabila perintah Ketua Pengadilan tidak diindahkan oleh tergugat, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal itu kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan. Dan dalam jangka waktu 2 bulan setelah itu, instansi atasan tersebut harus memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan putusan pengadilan tersebut. Ketiga, mengajukan kepada presiden. Dalam prakteknya yang sering terjadi adalah instansi atasan sebenarnya telah mematuhi dan memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan. Akan tetapi, pejabat yang bersangkutan tidak juga melaksanakannya. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan dapat mengajukan kepada presiden sebagai pejabat instansi tertinggi. Di sisi lain, apabila instansi atasan tidak mengindahkan juga, dapat diajukan kepada presiden. Apabila presiden juga tidak mengindahkannya, maka peranan pers atau media komunikasi sangat diperlukan untuk melibatkan publik secara tidak langsung untuk melakukan tekanan agar pihak pemerintah konsisten melakukan hal-hal menyangkut supremasi hukum, seperti pelaksanaan putusan pengadilan. Peranan peranata kontrol lainnya seperti Ombudsman, LSM, DPR, dan MPR. Di Australia maupun di Amerika Serikat, pembangkangan untuk tidak mematuhi putusan atau penetapan pengadilan disebut dengan contempt of court, yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu civil contempt of court yang lebih menekankan pada sanksi-sanksi sipil seperti uang paksa atau denda maupun pelaksanaan kegiatan tertentu, dan criminal contempt of court yang merupakan penjatuhan hukuman kurungan atau penjara. Di Indonesia dipahami dengan suatu tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan pengadilan. Dengan demikian, pengertian contempt of court masih sebatas di lingkungan pengadilan selama proses persidangan. Di Australia lebih luas lagi, termasuk segala perbuatan yang terjadi di luar pengadilan, seperti upaya yang menghambat dilaksanakannya eksekusi putusan pengadilan. Menurut Profesor Umar Seno Aji SH, di banyak negara termasuk Indonesia, ketentuan tentang contempt of court banyak dijumpai di dalam ketentuan hukum pidana, seperti offense against justice official, malfeasance in justice offices, usurpation of judicial function, dan contempt of court tersebut dibuat. Nah, teman-teman pasti udah ngerti kan apa sih itu putusan petun dan apa beda dengan putusan lainnya kayak di bidang perdata dan lainnya. Kali ini kita akan bahas tentang upaya perlawanan. Pasti kita udah nggak asing kan sama istilah perlawanan karena kita udah belajar ini dalam hukum acara perdata. Jadi perlawanan itu ialah tindakan yang dapat dilakukan
oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang sebelumnya belum pernah masuk ke dalam perkara tersebut karena ia memiliki kepentingan atas objek yang sedang dipersengketakan. Nah, ia dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap pelaksanaan putusan tersebut kepada panitera di pengadilan tingkat pertama. Nah, dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya terdapat di pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang berbunyi demikian. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai A. pihak yang membela haknya, atau B. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, namun ada pengecualian bagi yang ingin mengajukan perlawanan, yaitu pihak yang sudah pernah ikut serta dalam perkara sebelumnya sudah tidak bisa mengajukan upaya perlawanan lagi. Nah, contohnya apa sih upaya perlawanan? Misalnya aja adanya putusan pengadilan yang menyatakan sita terhadap tanah dan rumah milik seseorang, dan ternyata tanah dan rumah tersebut ialah hak milik dari pihak ketiga yang ia beli dari si tergugat. Dengan demikian, si pihak ketiga boleh melakukan upaya hukum, yaitu upaya perlawanan. Saya akan menjelaskan tentang sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di petun, atau biasa disebut dengan dualisme penyelesaian sengketa. Dualisme penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah keputusan tata usaha negara diterbitkan oleh pejabat atau badan pusat dan juga yang diterbitkan oleh badan daerah. Yang pertama ialah keputusan tata usaha negara diterbitkan oleh pejabat atau badan pusat. Keputusan ini bersifat nasional. Penyelesaiannya melalui petun tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Khususnya untuk sengketa yang ada upaya administrasi melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama dan dilanjutkan di kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat daerah. Keputusannya ini jangkauannya berlaku di wilayah daerah dan yang bersangkutan. Penyelesaiannya memakai sistem dua tingkat. Yang pertama ialah petun tingkat pertama dan yang kedua adalah petun sebagai tingkat akhir. Dualisme penyelesaian sengketa dalam petun ini kemungkinan di masa mendatang akan menimbulkan persoalan sendiri. Sebab berdasarkan pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili seluruh hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan yang membantu untuk mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak membedakan subjek ataupun objek hukum tersebut, karena dapat menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pencarian keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agar proses penyelesaian di tata usaha ini ke depannya itu harusnya bagaimana. Seperti yang dilaksanakan oleh negara Prancis dan Netherlands, mereka tuh menerapkan sistem yang pertama ialah sengketa mengenai keputusan badan atau pejabat daerah dan keputusan yang jangkauannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pemeriksaan tingkat pertama dilakukan di petun tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat kedua dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pusat. Keputusannya bersifat nasional. Pemeriksaan tingkat pertama dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pemeriksaan kedua dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sekarang mau menjelaskan tentang konsep welfare state. Di negara kita, secara filosofis berada dalam taraf welfare state yang lebih mengutamakan tujuan pelayanan kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namanya penyelesaian proses sengketa di pengadilan secara langsung dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena proses pembangunan akan terhambat. Penyelesaian sengketa tata usaha negara harus lebih mengutamakan asas kemanfaatan daripada kedua asas hukum lainnya, yaitu asas
kepastian dan asas keadilan. Dengan penekanan pada asas kemanfaatan beracara hanya dalam 2 tingkat pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara. Dapat mempersingkat proses penyelesaian sengketa seperti peradilan-peradilan khusus lainnya. Pada sekarang ini, muncul berbagai peradilan-peradilan khusus. Pada umumnya peradilan-peradilan khusus tersebut adalah peradilan yang lebih menekankan penggunaan asas kemanfaatan, yang penyelesaian perkaranya paling lama 3 bulan di tingkat pertama dan 6 bulan di tingkat Mahkamah Agung, tanpa melalui proses banding di pengadilan tinggi. Bahkan khusus untuk sengketa-sengketa pajak langsung ke proses peninjauan kembali tanpa melalui proses banding maupun kasasi. Peradilan 2 tingkat di Petun. Pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI. Pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dibuat dengan tujuan pembatasan jumlah perkara untuk mengatasi ribuan tunggakan perkara di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI. Secara tidak langsung, ketentuan tersebut telah membuat PT TUN sebagai pengadilan yang memutus perkara di tingkat terakhir. Artinya, untuk sengketa-sengketa di tingkat daerah, hanya ada 2 tingkat pemeriksaan. Pertama di Petun dan kedua di PT TUN. Dengan adanya pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut beracara dengan hanya 2 tingkat pemeriksaan untuk daerah secara normatif sudah diatur. Sayangnya untuk keputusan-keputusan tingkat pemerintah pusat masih belum. Artinya masih tetap 3 tahap pemeriksaan, yaitu di PT UN di tingkat pertama, PT TUN di tingkat banding, dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Idealnya, terhadap keputusan-keputusan di pusat pun hendaknya cukup 2 tahap pemeriksaan, yaitu tahap pertama di PT TUN dan tahap kedua di Mahkamah Agung. Dengan demikian, maksud penyelesaian sengketa yang cepat dapat terlaksana dan sekaligus juga tercapai adanya persamaan perlakuan terhadap sengketa atas keputusan pejabat daerah maupun sengketa atas keputusan pejabat pusat. Kelompok kami telah mewawancarai salah seorang narasumber di Petun Serang. Akan tetapi beliau tidak bersedia untuk direkam. Oleh karena itu, inilah hasil wawancara kami dengan Bapak Bagus Darmawan SHMH selaku Hakim Ketua di Petun Serang. Pertanyaan kami yang pertama adalah, berapa kasus yang masuk di Petun Serang selama tahun 2014 dan kasus apa saja yang masuk di dalamnya? Pertanyaan kelompok kami yang kedua adalah, berapa persen permohonan eksekusi di Petun Serang yang dapat berjalan dengan lancar dan yang tidak? Pertanyaan kami yang ketiga adalah, apakah Petun Serang dapat dikatakan efektif baik dalam hal keberadaannya maupun dalam hal penanganan perkaranya? Lalu pertanyaan kami yang selanjutnya adalah, apakah masyarakat di Provinsi Banten peduli terhadap keputusan-keputusan yang bersifat publik atau sosial, ataukah mereka hanya peduli terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pertanahan saja? Halo. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi Anda semua. Thank you, bye-bye. Thank you. Bye.